migran dalam keadaan darurat. Yang kedua adalah penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dan UNHCR dan atau organisasi internasional. Dan yang ketiga, apabila seseorang menyatakan diri sebagai pengungsi, maka imigrasi akan berkoordinasi dengan UNHCR. Jadi peran UNHCR di sini adalah ketika mendapatkan referral dari pemerintah atau ketika kita mengetahui bahwa seseorang pengungsi, atau dia sudah mendeklar bahwa dia ingin mencari suaka, maka itu peran UNHCR adalah meregistrasi orang tersebut, lalu biasanya dilakukan status determination, refugee status determination, dan untuk beberapa itu kita akan mencarikan solusi jangka panjang dalam bentuk resettlement atau penempatan ke negara ketiga. Ini saya akan agak sedikit mempercepat. Untuk mandat UNHCR bisa dilihat di sini ada 5. Seperti yang saya bilang tadi, peran kami adalah mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan internasional untuk pengungsi dan pencari suaka. Jadi bukan kami yang memberikan hak bagi mereka, tapi negara. Sedangkan peran UNHCR di sini adalah mendukung. Lalu kami juga mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi. Solusi jangka panjang itu secara tradisional ada 3. Yang pertama adalah integrasi lokal dengan masyarakat. Namun di Indonesia belum bisa dilakukan secara menyeluruh karena pengungsi belum bisa mendapatkan kewarganegaraan di sini. Yang kedua adalah resettlement atau penempatan ke negara ketiga, di mana nanti mereka bisa menjadi warga negara setelah sekian lama. Dan yang ketiga adalah pemulangan sukarela. Tapi tentunya yang namanya pengungsi sangat jarang mereka bisa pulang secara sukarela dikarenakan kondisi di negaranya masih berbahaya. Pada tahun 2020 kami mensubmit 456 kasus untuk resettlement atau keberangkatan ke negara ketiga. Individu yang berhasil berangkat di tahun 2020 itu ada 154. Perlu diingat bahwa sekarang kita berada di masa pandemi, sehingga untuk sekarang proses resettlement atau keberangkatan sedang waktu. Lalu karena tidak semua pengungsi bisa di-resettle, karena tempat resettlement atau penempatan ke negara ketiga terbatas, UNHCR mengembangkan solusinya menjadi solusi komprehensif, yang berarti bahwa karena pengungsi harus hidup di sini untuk waktu yang lama, maka harus ada solusi-solusi lain agar mereka bisa bertahan hidup di Indonesia. Salah satunya adalah, beberapa adalah mereka boleh mengakses pendidikan selama berada di Indonesia. Lalu ada beberapa training juga yang kami berikan ke pengungsi agar mereka bisa mendapatkan income kecil-kecilan melalui pemberdayaan pengungsi. Lalu juga ada jalur private sponsorship atau keluarga mereka yang mensponsori mereka ke negara ketiga. Ini slide terakhir. Yang ingin saya tekankan juga adalah bahwa pada bulan Desember 2019, Indonesia itu pergi ke Swiss, ke Global Refugee Forum, dan di depan semua negara menyatakan 5 komitmen. Salah satunya adalah melakukan program pemberdayaan pengungsi, yang berarti bahwa ke depannya Indonesia itu akan mendukung pengungsi untuk mendapatkan income secara kecil-kecilan agar mereka bisa hidup mandiri selama mereka berada di Indonesia. Dan itu salah satu progres yang sangat besar, karena sebelumnya untuk bertahun-tahun itu pemerintah sangat menentang pengungsi untuk boleh bekerja. Jadi sudah ada progres di tahun Desember 2019, dan salah satu prioritas dari UNHCR sekarang adalah membantu pemerintah untuk merancang program pemberdayaan pengungsi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Dita dari UNHCR. Penyampaiannya yang sudah kita dengarkan. Untuk diberitahukan seperti yang saya kasih tahu di awal tadi, bahwasanya kita akan mendengarkan pemateri kita secara langsung, dan untuk pertanyaan itu akan kita diskusikan di sesi akhir. Jadi sekarang kita lanjutkan ke pemateri kita yang kedua dari ICRC, Bapak Christian Doni Putranto, SHLLM. Sebentar saya akan memberikan sekilas tentang beliau sebelum beliau menyampaikan materi dari
mungkin teman-teman semua peserta seminar bisa melihat screen yang sudah di-share. Beliau di ICRC bertugas sebagai legal advisor. Nanti mungkin beliau bisa menjelaskan legal advisor ini apa, tugasnya apa kepada kita di International Committee of the Red Cross atau yang kita ICRC atau Palang Merah Internasional. Seperti yang dijelaskan di sini, ICRC adalah untuk beliau sendiri itu regional delegation to Indonesia and Timor Leste. Jadi di sini Indonesia dan juga Timor Leste. Kemudian beliau juga dosen ya di sini tentang International Humanitarian Law atau IHL di Indonesian University and Military Colleges, including yang teman-teman lihat di sini ada AKMIL, AAL, Diklat TNI AL dan Sekwal TNI. Kemudian beliau juga memberikan edukasi juga di Timor Leste, ya. Seperti di sini Institute for Diplomatic Studies and Universities in Timor Leste. Kemudian has more than 10 hours of professional experiences working in the fields of humanitarian, human rights, and refugee law. Jadi beliau sudah ahli di dalam bidangnya, khususnya di hukum ya. Seperti yang bisa kita lihat latar belakang pendidikan beliau, sarjana hukum dari Atmajaya Catholic University, kemudian Master of Laws, with a distinction from the Melbourne Law School as an Australia Award Scholar. Mungkin itu sekilas tentang beliau. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Deni. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Vio. Selamat pagi kepada rekan-rekan semuanya. Selamat pagi juga untuk tadi Bapak Wakil Rektor kedua yang mungkin sekarang sudah meninggalkan tempat untuk acara yang lain. Selamat pagi kepada Mas Deni. Apa kabar Mas? Ketemu lagi sudah lebih dari setahun, dari tahun lalu. Kepada Duita dari UNHCR serta rekan-rekan UNHCR yang lain, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari baik hukum maupun hubungan internasional umrah yang saya hormati. Jadi terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada ICRC terkait pelaksanaan webinar pada pagi hari ini yang saya pikir memang topiknya sangat menarik dan sangat relevan dengan perkembangan yang kita ketahui saat ini, termasuk perkembangan di Indonesia. Saya akan coba untuk share screen saya sekarang. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi, saya tampilkan dulu. Baik, sesuai arahan dari panitia dan berbincang-bincang dengan Mas Dani sebelumnya, memang apa yang akan kami sampaikan lebih spesifik ke arah hukum humaniter dan penanganan pengungsi, serta nanti akan disampaikan juga pengalaman ICRC dan peran ICRC seperti apa dalam hal penanganan pengungsi, termasuk nanti mungkin terkait mereka-mereka yang harus meninggalkan tempat secara terpaksa atau displaced persons, dan bagaimana ICRC memberikan atau melaksanakan mandat kemanusiaannya dalam konteks ini. Dan menyambung dari sekilas, apa itu legal advisor dan ICRC? Sebenarnya posisi saya ini kurang lebih sebagai penasihat hukum bagi ICRC dan sebagai mengepalai sebuah unit tentang hukum humaniter, tentang hukum di dalam kantor kami yang mengcover kebetulan wilayah Indonesia, Timor Leste, dan juga untuk berhubungan dengan ASEAN Sekretariat di Jakarta. Jadi kurang lebih fokusnya tentang hal pelaksanaan mandat ICRC terkait dengan hukum humaniter, seperti diseminasi hukum humaniter, memberikan masukan-masukan teknis dan masukan ahli kepada pemerintah ataupun otoritas yang terkait dalam hal penerapan ataupun implementasi hukum humaniter, kewajiban-kewajiban internasional terkait hukum humaniter ke dalam kerangka domestik atau kerangka nasional, baik itu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik lainnya yang terkait. Jadi untuk itu saya akan lanjut. Dalam pagi ini tidak banyak pembahasan yang akan kami sampaikan
karena juga mengingat waktu dan fokusnya memang topik webinar ini, jadi kurang lebih ada 3 pembahasan secara umum yang akan saya diskusikan dan saya bagikan paling tidak sebagai informasi kepada rekan-rekan sekalian. Pertama, terkait dengan hukum humaniter itu sendiri, sekedar sebagai pengantar pengenalan sangat singkat. Lalu hubungan antara pengungsi dan hukum humaniter, dan terakhir, apa yang ICRC lakukan dalam hal penanganan pengungsi. Dan mungkin dalam hal hukum humaniter 101 atau 101 of International Humanitarian Law, mungkin pasti teman-teman dari Umrah, baik itu hubungan internasional ataupun dari hukum internasional, paling tidak pasti malah terekspos ataupun pernah membaca apa itu hukum humaniter, namun sebagai penyegaran secara singkat, definisi yang paling sederhana yang dapat ICRC sampaikan di sini adalah hukum humaniter merupakan sekelompok atau seperangkat peraturan yang atas dasar alasan kemanusiaan bertujuan untuk membatasi dampak dari peperangan atau dampak dari konflik bersenjata. Tujuannya itu pertama, membatasi dampak konflik bersenjata atas dasar kemanusiaan. Caranya bagaimana? Caranya ada 2. Pertama, melindungi mereka yang tidak lagi terlibat atau tidak terlibat di dalam peperangan, jadi seperti pengungsi, lalu tawanan perang, tahanan, tentara yang luka, sakit, korban kapal perang yang karam, dan lain sebagainya. Itu sebagai cara yang pertama. Lalu cara yang kedua adalah membatasi metode dan cara peperangan. Dalam hal ini secara sederhana dapat dipahami sebagai pembatasan senjata-senjata apa saja yang dapat digunakan dan cara-cara berperang seperti apa yang diperbolehkan. Dan dari definisi sederhana ini dapat diterjemahkan lebih lanjut ke dalam beberapa prinsip-prinsip mendasar, seperti yang kami tampilkan di layar, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip pembedaan, principle of distinction, lalu principle of proportionality, prinsip proporsionalitas dalam arti bagaimana sebuah pihak dari sebuah konflik bersenjata ketika melaksanakan operasi militer mereka, operasi di dalam konflik bersenjata, harus melihat apakah keuntungan militer yang ingin didapatkan proporsional dengan dampak kemanusiaan yang mungkin akan ditimbulkan dari operasi tersebut. Lalu berikutnya prinsip kehati-hatian, principle of precautions. Ini juga merupakan hal penting, dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah prinsip di mana para pihak dalam konflik bersenjata harus mengambil segala langkah yang dimungkinkan pada saat mereka akan melaksanakan operasi tersebut untuk memastikan bahwa dampak kemanusiaan yang akan ditimbulkan dapat diminimalisir serendah mungkin. Misalkan cara yang sederhana adalah dalam memilih waktu operasi militer itu dilaksanakan sebaiknya kapan? Apakah siang hari ketika memang banyak sekali lalu lalang orang sipil atau pada waktu dini hari, secara sederhana seperti itu. Lalu berikutnya juga adalah larangan untuk menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Ini misalkan dalam arti menggunakan peluru yang sudah dimodifikasi sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan pecah dan serpihan-serpihan peluru tersebut akan sulit untuk dideteksi, untuk diambil atau dikeluarkan dari tubuh mereka yang terkena tembakan tersebut. Lalu terakhir, prinsip yang juga salah satu yang mendasar adalah larangan atas serangan yang membabi buta. Jadi serangan di dalam sebuah konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter harus dilaksanakan secara diskriminatif, dalam arti secara spesifik ditargetkan kepada target yang memang menjadi sasaran militer yang sah. Jadi misalkan bayangkan sebuah kamp pengungsi, sebelahnya ada barak militer. Nah, di sini harus dipastikan bahwa ketika melaksanakan operasi militer terhadap barak militer tersebut, harus dilakukan secara tepat sasaran dan serendah mungkin dampak sampingan terhadap camp yang mungkin akan yang berada di dekatnya harus serendah mungkin dampak sampingan yang mungkin akan terjadi atau dapat ditimbulkan dari serangan tersebut. Lalu sebagai dasar hukum yang utama, Konvensi Jenewa 49 tentunya yang paling
sangat mendasar dalam hal perlindungan mereka yang tidak lagi terlibat atau tidak terlibat di dalam pertempuran. Lalu juga ada protokol-protokol tambahan tahun 77 terhadap Konvensi Jenewa, serta peraturan-peraturan atau konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907. Dan terakhir tentu adalah hukum humaniter internasional kebiasaan atau customary international humanitarian law. Ini merupakan instrumen-instrumen hukum yang utama, meskipun memang di samping ini masih banyak sekali di luar itu yang mungkin tidak dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Lalu berikutnya terkait dengan pengungsi itu sendiri. Jadi Mbak Dwita dari UNHCR sudah menyampaikan definisi pengungsi dan lain sebagainya. Dan di dalam hukum humaniter sendiri memang secara eksplisit istilah pengungsi, istilah refugee, itu nanti akan disebutkan di dalam pasal 73 protokol tambahan pertama tahun 77. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali ketentuan yang terkait pengungsi yang dapat kita lihat di dalam instrumen-instrumen utama hukum humaniter, khususnya Konvensi Jenewa serta protokol tambahan. Seperti pasal 44 dari Konvensi Jenewa 4 tahun 49 yang fokusnya memang kepada perlindungan penduduk sipil, termasuk di dalam kondisi pendudukan atau dalam kondisi occupation. Itu disebutkan bahwa protected person termasuk dalam hari ini, menurut penjelasan dari ICRC, memang sebagai salah satunya adalah pengungsi, tidak boleh diperlakukan sebagai musuh, meskipun bila memang mereka berasal dari negara musuh. Jadi, karena sifat mereka yang berada di dalam situasi tersebut, khusus memiliki status sebagai pengungsi, maka mereka tidak boleh diperlakukan sebagai musuh atau an enemy alien. Lalu berikutnya di pasal 73 lebih spesifik lagi, protokol tambahan pertama tahun 77 terkait pengungsi, nanti saya akan masuk ke dalam lebih lanjut di slide berikutnya. Pasal 45 paragraf 4 dari Konvensi Jenewa 4 tahun 49 bahkan mulai memiliki ketentuan yang kurang lebih serupa sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya terkait prinsip non-refoulement, yaitu larangan repatriasi bagi protected persons. Larangan repatriasi di sini dalam arti mengembalikan orang-orang tersebut yang dilindungi, termasuk pengungsi, untuk dikembalikan ke wilayah di mana negara mereka berasal. Tentunya hal ini yang uniknya kalau dalam konteks dan ada beberapa anggapan bahwasanya konflik ataupun ditimbulkan oleh negara-negara tadi itu sendiri sebenarnya membebani, dalam artian ketika karena negara menimbulkan konflik seperti Amerika saat ketika di Irak ataupun Afghanistan, sehingga pengungsi, tapi mereka sendiri yang menjawab, dalam artian konteksnya adalah bagaimana funding untuk bisa dan bahkan memberikan resettlement terhadap negara yang mencari suaka tadi. Begitu. Aku next. Nah, dihubung dengan realis tadi, itu ada pemikiran bahwasanya ada power dan harus ada dalam penggunaan power. Dalam perannya realis, peran negara itu sangat penting untuk ya, sehingga itu tidak lepas daripada sebenarnya itu kayak kontes. Sorry. Halo. Masih kedengaran nggak? Iya, dengar.
Halo, halo. Diri saya, Terdengar, Mas Denny? silakan dilanjutkan. Halo. Oke, saya lanjut sedikit ya. Jadi pengembangan politik dalam perspektifnya real itu lebih kepada arena kontestasi. Nah, jadi bisa mengancam atau membahas status quo dalam sepolitik sebuah negara sendiri. Asing. Jika berbicara tentang kepentingan negara, kemudian ada efek terhadap negara lain, itu ethics itu harus dikedepankan gitu. Dan studi realis itu sendiri biasanya saat ini kita banyak hidupnya di pada tatanan yang banyak memiliki mimpi gitu yang belum capai, karena memang realis banyak memiliki kritik terhadap perkembangan politik di dunia. Oke, next dulu. Oke, adalah international migration dari sudut pandang sekuritisasi human security. Jadi ketika ada salah satu penstudi, Barry Buzan, mengatakan bahwasanya kita berbicara tentang security, kita mengedepankan pada kedaulatan sebuah negara dan prinsip non-intervensi tadi dan juga oleh pemateri pertama dan kedua, negara sovereignty. Kemudian ya ada sedikit menyinggung tentang nation state, relevan bagaimana aktor politik mengedepankan power mereka juga mengedepankan stabilitas, tergantung daripada konsepsi atau filosofi di civis avis pacem para bellum. Jadi ada penganggap ketika yang menyebutkan ini adalah ketika ada kita menginginkan sebuah kedamaian, maka kita harus bersikap kepada sisi perang. Nah, kemudian konflik yang dihasilkan sendiri juga tidak lepas daripada national interest. Nah, sehingga antara negara-negara kepentingan masing-masing secara kebuntuan, jika memang diplomasi tidak kedepankan, harus ada peperangan. Tentu hal ini juga menyebabkan pengungsi yang ada di seperti itu. Nah, kemudian tentu bicara tentang security, hal ini juga masuk ke dalam non-traditional security, berbicara tentang kita masuknya ke satu negara itu akan dampak yang secara tidak langsung pada masyarakat di dalam negara yang mentransit. Bisa dikatakan seperti ini. Indonesia jadi salah satu bagian daripada negara yang memang tidak meratifikasi konvensi yang
materi sebelumnya. Sehingga ketika kita ingin memiliki opsi pengungsi dengan pekerjaan atau semacam pendidikan, tentu akan ada gejolak-gejolak yang muncul karena status sosial ada di internal. Dalam artian gini, ketika ada pengungsi yang memang harus dikedepankan, tentu ada masyarakat sekitar yang merasa kenapa kita juga mendapatkan. Nah, dalam artian predominantly negara di Asia Tenggara memang tidak meratifikasi, namun bagian daripada negara yang menampung menuju ke negara tujuan. Cuma memang kenapa tidak, satu alasannya adalah karena negara Asia Tenggara pun memang masih berkutat terhadap kemiskinan seperti itu. Oke, next lagi. Nah ini, jadi krisis pengungsi kawasan Asia Tenggara yang pernah terjadi juga dulu tahun 70 ketika ada perang bergejolak, dan sekarang pun ada juga yang tahun sekitar berapa 2015-an ketika ada pengungsi dari Rohingya yang harus mencari yang lebih aman baik dalam negara kawasan Asia Tenggara sendiri ataupun yang keluar daripada Tenggara. Namun ini menjadi ya, fokus bersama seperti itu. Ya, jika kita melihat dalam konteks pencarian sebuah solusi jangka, maka tidak bisa juga kita untuk mengatakan totally responsibility of state NGO seperti itu. Karena dalam boleh next sedikit penyelesaian permasalahan pengungsi yang di wilayah Asia Tenggara tentu koordinasi dan mungkin lebih cenderung kepada sinergi antara aktor bisa mencari penyelesaian bersama. Next sedikit, moderator. Ini kita harus cari solutions, terus juga sharing dan cooperation ini sendiri dirasa juga memang ini di luar daripada konsep yang perspektif yang sebelumnya. Pada ada solusi jangka panjang memang kuat gitu dengan kerjasama antara aktor yang ada. Harus berbicara tentang ataupun IOM, tapi juga bisa dari lokal community sendiri bisa gerak untuk apa namanya dalam permasalahan ini. Sedikit bercerita ada kasus studi kasus yang ada di Malaysia. Fungsi di sana itu cenderung lebih nanti masa-masa mereka untuk menunggu pergi ke negara tujuan. Karena contoh ada pengungsi yang berasal di negara yang memiliki, karena mereka pun sendiri bukan kelompok dari kriminal, kelompok yang memiliki masalah, tapi banyak juga ada yang dulunya adalah mahasiswa, seorang saintis, ada yang seorang dan sebagainya. Nah, sehingga di Malaysia memiliki bakat-bakat itu justru dicoba memiliki membantu. Contohnya misalnya mereka ada yang pandai untuk membuat kebab sehingga ketika satu usaha kebab mereka bisa membantu di situ. Atau tadi ada seniman, saya bilang mereka memahami atau share tentang kultur mereka di
dan pengungsian mereka, sehingga memperkenalkan budaya mereka di tempat mereka mengungsi. Itu pun bisa membuat mereka sedikit kelonggar pikiran agar terlalu distres. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan. Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani untuk penyampaian materi. Dan seluruh Bapak Ibu pemateri dan juga peserta seminar yang berbahagia. Tadi sudah kita dengarkan dengan berakhirnya sesi dari Pak Dani Akbar. Sesi materi sudah selesai dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tadi sudah kita dengarkan. Baik. Oke. Jadi untuk pemateri sudah selesai, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, saya lihat di chat box masih belum ada yang bertanya. Mungkin pada kesempatan ini untuk seluruh peserta, jika ada yang ditanyakan, mungkin bisa pengalaman dari para narasumber atau hal-hal yang bersifat substansi, bisa ditanyakan sekarang juga. Waktu dan tempat kami persilahkan, baik dari anak hukum ataupun internasional. Kami sampaikan sekali lagi untuk seluruh peserta, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita berkaitan dengan apa yang sudah kita dengarkan dari pemaparan beliau-beliau tadi, pada kesempatan ini kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bang Vio mau nanya dong. Silakan Bang Zaki, silakan. Oh, ya. Makasih. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan pemaparan materinya satu persatu. Nah, saya Abdurrahman Zaki dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Umrah. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya. Tadi para pemateri telah menjelaskan khususnya yang di UNHCR dan ICIR itu jelasin tentang perlindungan-perlindungan yang didapatkan oleh pengungsi atau refugees. Nah, sementara saya masih penasaran nih. Kita tahu, kita ambil case di Tanjung Pinang misalnya, seringkali pengungsi itu juga melakukan sebuah pelanggaran. Nah, saya ingin tahu kalau misalkan pengungsi itu melakukan sebuah pelanggaran, maka apakah ada sanksi atau aturan yang menegaskan tentang pelanggaran tersebut dan apa upaya yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab apabila pengungsi tersebut melakukan pelanggaran? Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Bang Zaki kurang lebih tentang ketika ada pengungsi, mungkin secara khusus dari luar negeri, itu ketika mereka melakukan deviasi atau penyimpangan atau pelanggaran yang begitu, itu apakah ada regulasi di dalam kasus tersebut? Mungkin apa dari pemateri ada yang ingin menjawab dari Ibu Dita atau mungkin Pak Doni? Silakan. Ya, makasih Mas Vio dan Mas Zaki. Mungkin saya bisa bantu jawab. Jikalau pengungsi melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, maka selayaknya semua orang yang berada di teritori Indonesia, dia bisa ditindak secara hukum. Jadi kalau
pada intinya pengungsi tidak kebal hukum di Indonesia. Dia sama seperti orang lain yang berada di teritori Indonesia. Kalau dari UNHCR yang kami pastikan itu biasanya memastikan bahwa proses investigasi dan proses pengadilannya berjalan dengan adil. Dan biasanya itu kami bisa membantu mencarikan bantuan hukum, biasanya melalui LBH atau lembaga pro bono lainnya yang bisa membantu mereka selama investigasi dan penyelidikan. Investigasi dan pengadilan. Lalu kami juga biasanya bisa menyediakan interpreter untuk mereka karena banyak dari mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Begitu sih. Tapi pengungsi tidak kebal hukum. Makasih Mbak Dwi. Terima kasih untuk Ibu Dita atas jawabannya. Mungkin dari Pak Doni SCAC, ya, jika ada yang ingin ditambahkan. Enggak, saya kira cukup tadi sudah dari UNHCR. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jika masih ada lagi dari teman-teman semua yang ingin bertanya, meskipun sebenarnya kita durasinya sudah lewat, akan tetapi mungkin 2 pertanyaan. Jika masih ada lagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Vio, Ya, Kak Tia, silakan. izin bertanya untuk 3 pemateri hari ini. Salam Pak Dani Akbar, Pak Doni, dan Mbak Dwita. Saya Tia, saya dari Ilmu Hubungan Internasional Umrah. Dan yang ingin saya tanyakan, di Indonesia 10.000 lebih itu menjadi status pengungsi yang sudah mendapatkan status dari UNHCR. Dan yang saya mau tanyakan, bagaimana UNHCR menjamin keamanan negara sebagai negara transit, yaitu Indonesia, bahwa pengungsi akan tetap di resettlement atau pemindahan ke negara ketiga. Karena kita tahu di 2020 ini, negara pihak atau negara ketiga itu selektif banget untuk menerima pengungsi gitu. Dilihat dari data-data resettlement yang pernah terjadi di 2019. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Dita, apakah pertanyaannya cukup jelas? Ya, cukup jelas. Silakan dijawab. Makasih Mbak Tia. Kalau untuk peran mengamankan negara sih itu tanggung jawabnya ada pada aparat keamanan negara ya. Jadi seperti tadi kalau misalnya pengungsi memang melakukan tindak kriminal, maka dia boleh ditindak secara hukum. Kalau untuk bagaimana memastikan agar pengungsi bisa di-resettle atau ditempatkan ke negara ketiga, itu memang tidak bisa kami jamin, dikarenakan apakah seseorang bisa ditempatkan ke negara ketiga sangat tergantung pada negara penerima. Misalnya, dan itu di luar kontrol UNHCR. Misalnya ketika Trump menjabat sebagai presiden, itu dia langsung memotong tempat untuk resettlement di US sangat drastis, dan hal-hal seperti itu di luar kontrol kami memang. Oleh karena itu, kalau dari UNHCR, kami selalu beradvokasi ke pemerintah agar mereka bisa diberikan solusi-solusi lain selama mereka berada di Indonesia. Seperti itu tadi, bisa diberdayakan selama di Indonesia, lalu anak-anaknya bisa bersekolah, sehingga dia bisa hidup secara normal di sini. Dan kalau kami sih percaya, kalau manusia bisa diberikan hak dan bisa hidup secara normal di negara penerima, maka dia pasti juga tidak ada motivasi untuk melakukan tindak kriminal juga ya. Beda dengan kalau misalnya dia tidak punya hak, lalu stres di sini, itu kan motivasinya untuk melakukan tindak kriminal lebih tinggi. Jadi itu. Tapi UNHCR juga masih terus beradvokasi juga dengan negara-negara penerima agar meningkatkan kuota resettlement. Dan ini banyak juga hal yang di luar kontrol UNHCR, seperti yang saya bilang. Kalau kami sih harapannya pada pemilu US berikutnya yang menang Demokrat ya, agar bisa ditingkatkan lagi space resettlement-nya. Tapi itu ya harapan kami. Gitu sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nampaknya dari tadi yang 2 pertanyaan yang jawab Ibu Dita semua. Dan kebetulan juga yang menanyakan itu dua-duanya dari hubungan internasional ya. Sementara di sini banyak sekali teman-teman kita dari ilmu hukum. Pada kesempatan ini mungkin jika ada dari teman-teman kami dari mahasiswa hukum, ada yang disampaikan pertanyaan, silakan. Yo, itu mungkin ada yang mau ditambahkan itu.
Kau masuk tuh belum diundang. Aku masuk. Di hal yang tadi. Lagi satu tau. Hah? Ngerti. Hah? Ngerti. Dani? Saya ingin nambahkan sedikit tadi yang tentang Twitter tadi. Bahwasanya jika merasa nyaman juga, merasa tidak ada tekanan dan mereka tidak stres di tempat trans segala macam tuh, mereka tidak akan berbuat kriminal tadi. Nah itulah yang tadi yang ada sedikit cerita dari saya ketika misalnya di Malaysia mereka lebih cenderung untuk dengan masyarakat sekitar untuk berbuat sesuai dengan skill yang mereka punya. Dan saya ada beberapa kali juga di Mas Franky yang dari UNHCR di Pinang dan Batam, bahwasanya sebenarnya bisa dari kita akademisi itu juga memberikan satu mereka agar tidak terlalu merasa terkurung di pengungsian dengan berdiskusi ataupun mengajak mereka ke kampus untuk mungkin sekedar sit-in dan berdiskusi di situ. Nah, mungkin peran kita dari sih juga bisa untuk mengajak mereka ke sesuatu yang lebih positif seperti itu. Baik, selanjutnya kepada penanya ketiga, Kak Lisa Rahab. Waktu dan tempat kalian persilakan, Kak. Halo, selamat siang. Saya Lisa dari Ilmu Hubungan Internasional semester 7. Jadi, berhubung saya juga magang di Rudenim, ada yang ingin saya tanyakan mengenai peran keikutsertaan UNHCR untuk menjaga para pengungsi. Jadi seperti yang kita lihat, beberapa waktu belakangan ini banyak terjadi pelanggaran tata tertib yang sudah kan ada tata tertib yang diberikan oleh pihak Rudenim untuk ditaati oleh para pengungsi. Mulai dari jam keluar yang dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Mereka bebas keluar dari community house. Jadi kebebasan mereka tentu juga dibarengi dengan beberapa komplain dari masyarakat, seperti tindakan asusila. Terus yang kedua, mereka berada di luar community house, itu udah lewat dari jam 10 malam, jam yang ada di peraturan tata tertib mereka. Nah, apakah tidak ada peran dari UNHCR atau IOM untuk mengamankan para pengungsi? Jadi, karena justru tidak adanya pengawas itulah yang membuat mereka jadi merasa mereka bebas dan merasa bahwa mereka itu kebal hukum. Mereka berbuat seenaknya di wilayah sekitar community house tersebut. Jadi, inti dari pertanyaannya itu, apakah UNHCR tidak ikut serta dalam pengawasan, membantu Rudenim dan pemerintah daerah setempat untuk mengawasi para pengungsi di community house, terkhusus di Hotel Badra, daerah Bintan. Terima kasih. Baik. Langganan. Hah? Disney Plus Star. Langganan nggak? Kami jika ada yang memberikan jawaban dari yang sudah disampaikan oleh Kak Lisa tadi, dan teman kami persilakan. Oke, makasih Mbak Lisa. Kalau untuk peran UNHCR mengenai pengamanan sih tidak ada, karena kalau kita merujuk kembali ke Perpres, itu untuk peran monitoring dan supervisi itu memang ada di imigrasi yang diturunkan ke Rudenim. Sedangkan tugas UNHCR Kita politik. registrasi, melakukan penentuan status pengungsi, dan juga mencarikan solusi jangka panjang. Jadi mungkin yang
perlu dilihat sudah ada pembagian tugas di sini di mana peran pengamanan memang dilakukan oleh imigrasi secara berdasarkan Perpres. Kalau dari UNHCR sendiri itu biasanya kami hanya membantu dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala bersama-sama dengan polisi dan IOM juga biasanya untuk membantu mengingatkan pengungsi kembali mengenai tatib di setiap tempat akomodasi. Tapi lagi-lagi untuk peran pengamanan, untuk peran memastikan mereka betulan menaati tatib itu ada di imigrasi dan bukan UNHCR. Itu sih. Kalau tanya alamat, deh. Tio, boleh izin bertanya lagi nggak? Aku nak nanya ayah aku tuh deh. Jadi begini, di Udenin ada satu deteni yang dia tuh pelaku kejahatan. Jadi dulunya di negara sebelumnya pernah jadi terpidana tersangka pembunuhan. Jadi setelah dia masuk Indonesia secara ilegal, dia ditahan di Rudenim Pusat Tanjung Pinang dan dia mengajukan diri untuk menjadi pengungsi dengan alasan merasa terancam dan dicari di negaranya. Apakah bisa hal tersebut terjadi? Apakah ada aturan yang mengatur soal itu? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab saja. Ya, makasih Mbak Lisa. Mungkin kalau untuk kasus ini, saya kurang tahu secara detailnya juga, karena yang bertanggung jawab di sana ada Frankie dan Melissa yang lagi maternity leave. Namun biasanya kalau untuk seseorang yang telah melakukan kejahatan yang serius di negara asalnya, itu biasanya akan melalui proses penentuan status pengungsi, di mana dia mungkin bisa terkena pengecualian atau exclusion kami menyebutnya. Jadi kalau memang kejahatan dia serius dan tidak atau belum ditindak di negara asalnya, itu bisa dikecualikan dari pengungsi. Jadi mungkin secara asas yang membuat dia menjadi pengungsi, dia memang terpersekusi atau ada. Berarti harus lalu lintas migran dari luar negeri ke dalam negeri juga otomatis ditutup. Di Tanjung Pinang sendiri pelabuhan internasional juga ditutup sehingga tidak banyak orang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Setidaknya dari pelabuhan. Nah, kalau misalnya bicara tentang para pengungsi sendiri, itu artinya kan mereka datang dari luar Indonesia juga dan juga memiliki potensi menyebarkan penyakit COVID-19 karena umumnya penyakit corona ini juga seringkali tak disadari oleh para inangnya. Atau juga kadang para pengungsi ini juga terancam bahaya dari COVID-19 yang berasal dari masyarakat dalam negeri sendiri. Jadi pertanyaan saya, apakah dari UNHCR sendiri bisa menjamin atau memastikan keamanan dari para pengungsi ini agar mereka tidak mengancam penduduk yang ada di dalam negeri akibat dari wabah COVID-19 ini, atau sebaliknya justru memastikan keamanan dari para pengungsi ini supaya mereka tidak terjangkit penyakit COVID-19 yang berasal dari wilayah Kepri sendiri atau wilayah dari tempat tujuan mereka mengungsi itu sendiri. Saya rasa itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang Nova untuk pertanyaannya. Lagi-lagi ke UNHCR ya. Kepada Ibu Dita, silakan dijawab. Oke, makasih Mas Naufal. Mungkin sebelumnya kalau untuk urusan COVID itu fenomena yang bisa mengenai siapapun ya. Jadi kita semua sama-sama rentan di zaman pandemi ini. Yang berarti bahwa bukan hanya pengungsi yang bisa menularkan ke orang lokal atau pengungsi lain, tapi sebaliknya orang lokal juga mungkin bisa menularkan juga ke pengungsi. Dan ini bisa terjadi ya di di saat-saat yang memang tidak dianggap bahaya, misalnya mereka pergi ke minimarket lalu belanja lalu tertular dari kasir atau sebaliknya juga. Jadi mungkin kita semua ya sama-sama memang rentan ya di masa COVID ini bisa terkena. Kalau dari upaya UNHCR dan IOM bersama dengan IOM dan bersama juga dengan Rudenim dan pemerintah, itu sih kita melakukan sosialisasi mengenai COVID.
Jadi betul-betul memberikan informasi ke mereka bagaimana cara kalian mencoba sebisa mungkin meminimalisir kontak dengan orang lain, physical distancing, lalu harus pakai masker, harus selalu cuci tangan, dan sebagainya. Pada intinya hal-hal yang selalu kita dengar juga mengenai pencegahan COVID. Kalau dari kami sih hanya bisa mensosialisasikan, karena ya lagi-lagi semua orang di sini rentan, dan kita berharap sih tidak ada yang kena ya. Lalu mungkin untuk bisa saya ceritakan juga, banyak pengungsi di beberapa tempat di Indonesia itu justru membantu orang lokal dalam hal COVID. Misalnya di beberapa tempat itu pengungsi menjahit masker sendiri, lalu setelah itu disalurkan ke orang lokal. Dan ada yang bahkan disalurkan ke orang lokal melalui partner kami secara gratis, secara cuma-cuma. Waktu itu di Medan ada disalurkan ke tukang becak, pedagang, dan sebagainya. Jadi pengungsi juga ada banyak yang berpartisipasi aktif untuk mencegah COVID dan melindungi masyarakat lokal selama COVID. Itu sih. Terima kasih, Kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi sudut pandangnya luas begitu ya, Bu ya. Jadi tidak hanya dari situ saja, ada sisi positifnya juga begitu. Oke, baik. Untuk yang terakhir, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk mahasiswa hukum, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Atau pada kesempatan ini juga Ibu Wiwi bergabung bersama kita. Ibu, jika ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar topik yang kita bahas, boleh Bu, kami persilahkan. Lanjut saja, Vio. Oke, terima kasih. Baik, mungkin kita tutup saja sesi diskusinya jika tidak ada lagi yang dari teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan. Meskipun dari ketiga narasumber kita, mungkin dari Pak Doni belum ada yang ditanyakan. Mungkin karena penjelasan beliau tadi sudah komprehensif, jelas gitu ya, sehingga tidak muncul pertanyaan, dan juga demikian halnya dengan Pak Dani Akbar. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sesi acara inti dari seminar online kita yang kita laksanakan pada pagi tadi, dan sekarang kami juga mohon maaf kepada seluruh peserta bahwasannya ini sudah tidak sesuai jadwal di awal lagi karena ini sudah lewat ya. Tetapi dengan dilaksanakannya seminar ini, semoga esensi dan substansi ya yang seharusnya kita dapatkan bisa kita dapatkan. Terima kasih juga untuk seluruh pemateri untuk sudah menyempatkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Semoga juga seperti kata Bapak Wakil Rektor tadi, kita juga akan perlu implementasi, istilahnya tidak hanya sampai di sini saja, kita juga butuh hal-hal yang konkret, karena pengungsi itu merupakan suatu hal masalah yang serius ya, karena mengancam keselamatan manusia. Oke, baik. Bapak Ibu, seluruh peserta seminar, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar kita, webinar with UNHCR and ICRC pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu, baik itu pemateri dan juga peserta, dan seluruh mahasiswa ilmu hubungan internasional dan juga khususnya ilmu hukum yang pada kesempatan ini sudah berkenan bergabung bersama kami. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila ada kata atau ucapan kami yang kurang berkenan ataupun segala bentuk kekurangan pada seminar ini. Pada kesempatan ini untuk ketiga narasumber kami, jika ingin ada yang mau disampaikan closing statement seperti itu, kami persilahkan. Ke siapa maksudnya? Boleh Pak Doni Oh, pertama. Oke. Terima kasih Vio. Mungkin sebagai penutup hanya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Mas Dani secara khusus yang telah mengundang dan
dalam kegiatan pada hari ini, juga kepada rekan-rekan sekalian dari HMHI Umrah yang telah juga berpartisipasi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi ilmu baru untuk melanjutkan segala rencana yang mungkin direncanakan setelah webinar ini di Umrah ataupun di Kepri secara lebih luasnya lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya untuk Ibu Dwi Taryani, waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Oke, terima kasih Mas Tio dan terima kasih juga kepada semua jajaran dan teman-teman Umrah yang telah mengundang. Semoga materi kali ini berguna. Mungkin sama seperti tadi kata Pak Wakil Rektor, semoga paparan kali ini tidak hanya berujung di paparan, tapi teman-teman mahasiswa juga bisa membantu melalui banyak hal, termasuk salah satu aspirasi dari pengungsi di Tanjung Pinang yang saya tahu itu adalah untuk mereka bisa bergabung di perguruan tinggi. Karena banyak dari mereka yang mempunyai talenta, mempunyai curiosity yang tinggi, dan ingin sekali mempunyai hidup normal. Dan sebagai rujukan itu di Pekanbaru, setahu saya, ada satu universitas, saya lupa nama universitasnya, yang sudah mulai mempertimbangkan untuk menerima pengungsi, tentunya melalui persetujuan dekan atau wakil dekan, saya agak lupa juga. Cuma mungkin model ini juga bisa diterapkan di Tanjung Pinang, dan mungkin bisa dibantu juga oleh teman-teman mahasiswa. Kalau di Tanjung Pinang itu staf yang bertugas di sana adalah Pak Franky dan Ibu Melisa, jadi mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Yang terakhir kami persilakan kepada Bapak Dani Akbar. Tio, suara saya kedengaran, Tio? Siap, kedengaran Pak. Halo? Dan kedengaran ya. Saya banyak berterima kasih kepada Mbak Dwi Taryani, Mas Doni Putro, hadir di acara ini. Semoga diberikan bermanfaat. Memang tadi saya berharap tidak sampai di sini saja. Mudah-mudahan nanti bisa adakan lagi sesuatu yang memberikan positif kepada mahasiswa. Untuk yang tadi yang disampaikan oleh Mbak tadi, itu insya Allah nanti akan kita coba untuk penjakan, Mbak. Memang kita ada beberapa kali diskusi dengan Mas Rengki, kita upayakan nanti, karena ini juga berhubung dengan Menteri, Mas Menteri Nadiem kan Merdeka Belajar. Jadi salah satu dari program belajar yang diusung oleh Mas Menteri Nadiem, ada program yang dengan organisasi internasional di dan situ pun di secara spesifik di CR. Nah, salah satu wujudnya itulah melakukan tadi yang bisa menyalurkan talenta pada pengungsi. Mereka mungkin tadi bisa sit-in, walaupun mereka secara formal mungkin agak susah ya kita berikan pendidikan. Kita akan coba yang formalnya, akan coba telusuri gimana langkah selanjutnya. Tapi nanti kalau jika pun ada rektorat mendukungan dan gitu, Mbak Dwita dan Mas Doni, gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pada ketiga pemateri kami sekali lagi ya, dan juga untuk seluruh peserta webinar dan juga undangan kami. Dengan demikian berakhir sudah acara webinar kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan atau kita diskusikan pada kesempatan diskusi yang kita laksanakan secara virtual pada hari ini bermanfaatan untuk kita, tidak hanya untuk sekarang dan juga untuk kedepannya. Sekali lagi juga
apresiasi kami untuk seluruh peserta. Ini memang tidak sesuai target, tetapi sudah lumayan. Kemudian juga perlu kami informasikan untuk seluruh peserta perihal sertifikatnya itu akan dikirimkan ke email masing-masing. Baik, terima kasih. Saya Vio Simbolon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam.